Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam olahraga. Nah, hari ini Kamis 15 Juli 2021 kita memasuki pertemuan perdana. Pertemuan yang pertama mata pelajaran PJOK atau Penjas Prokes untuk kelas 9. Nah, untuk pertemuan perdana ini, pertemuan pertama Pak Arief akan menyampaikan kontrak pembelajaran yang isinya apa? Yang isinya terkait dengan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembelajaran PJOK bersama dengan Pak Arief kurang lebih selama 1 tahun ke depan sampai dengan lulus. Amin. Nah, yang pertama, pembelajaran dilaksanakan dengan model pembelajaran jarak jauh. Nah, sudah jelas ya, karena kita masih masuk dalam masa pandemi, apalagi sekarang kita masuk di masa PKKM darurat, tidak boleh pembelajaran tatap muka. Untuk poin A, poin A, bagi siswa yang berada di pondok dan panti, pembelajaran dilaksanakan secara luring. Biasanya mengambil tugas atau materi PJOK sepekan sekali di madrasah. Kemudian yang poin B, bagi siswa yang berada di rumah, pembelajaran secara daring atau online menggunakan HP, laptop, ataupun perangkat atau gadget lainnya yang bisa digunakan. Nah, nomor 2. Nah, presensi kehadiran ini sangat penting diperhatikan dengan baik. Untuk poin A, siswa dinyatakan hadir atau biasanya tertulis H di presensi Pak Arief jika melaksanakan atau mengerjakan tugas pada hari tersebut. Nah, kebalikannya, poin B, siswa dinyatakan tidak hadir atau tulisannya A, alfa di presensi Pak Arief jika tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas pada hari tersebut. Nah, untuk tugas yang Pak Arief berikan, ini Pak Arief batasi tidak harus dikerjakan pada hari tersebut, tetapi Pak Arief himbau untuk tetap dikerjakan pada setiap pekannya, agar apa? Agar tugasnya tidak menumpuk banyak. Jadi kalian nanti tidak merasa terbebani dengan tugas, maka silahkan dikerjakan secara runtut setiap Pak Arief memberikan tugas. Nah, poin C, presensi kehadiran akan direkap secara otomatis melalui aplikasi online. Ingat ya, otomatis melalui aplikasi online. Nah, poin 1. Jadi, jika siswa mengerjakan tugas secara otomatis presensi akan terisi hadir atau H di daftarnya Pak Arief. Namun, jika tidak mengerjakan tugas, maka secara otomatis presensi akan terisi tidak hadir atau A, alfa. Otomatis ya presensinya ya. Nah, poin 2 ini yang penting. Jadi jika ada siswa yang merasa sudah mengerjakan, namun di presensinya Pak Arief tertulis tidak hadir atau alfa, kemungkinan besar tugasmu tidak sampai kepada Pak Arief, baik yang mengerjakan di rumah ataupun yang di pondok. Khusus yang di rumah ini biasanya presensinya belum atau tugasnya belum tersimpan. Jadi saat mengerjakan online biasanya Pak Arief menggunakan Google Form. Saat mengerjakan online dengan Google Form, pastikan kamu sudah mengklik submit atau kirim pada barisan paling bawah biasanya. Nah, ditunggu dulu, jangan langsung ditutup. Setelah disubmit atau klik kirim, ada tulisan di situ, selamat tugasmu sudah Pak Arief simpan. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti itu atau mirip dengan seperti itu, berarti sudah selesai tugasmu, sudah tersimpan Pak Arief. Namun, jika belum ada tulisan seperti itu, tolong jangan di close dulu, pastikan muncul, biasanya di refresh atau di seperti apa nanti akan muncul. Nah, kemudian yang di pondok dan panti, ini biasanya tugasnya terselip di Bapak Ibu guru yang lain. Maka dari itu,
untuk yang pondok dan panti, tugasnya PJOK dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan, berarti tempat di tugas PJOK kelas 9, jangan sampai salah. Ingat ya, pengumpulannya di bagian tugas PJOK kelas 9. Nah, kemudian penilaian. Untuk penilaian, nomor 3, penilaian. Nilai yang Pak Arif ambil adalah nilai terbaik. Maksudnya seperti apa? Maksudnya poin 1. Jadi, jika dalam penilaian remedial atau pengayaan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada penilaian reguler, maka yang Pak Arif ambil adalah nilai terbaik, yaitu nilai pengayaan atau remedial. Poin 2. Jadi, saat penilaian remedial atau pengayaan, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki nilai reguler. Nah, teknisnya nanti di setiap materi yang Pak Arif sampaikan kepada kalian, ini biasanya minggu pertama itu adalah penyampaian materi, dilanjutkan dengan penilaian pengetahuan. Ya, ada materi, kemudian penilaian pengetahuan. Kemudian pertemuan berikutnya atau minggu berikutnya adalah penilaian praktek. Nah, penilaian praktek nanti Pak Arif modifikasi agar bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Jadi tidak perlu berkelompok, sendiri-sendiri di rumah mengerjakannya. Nah, kemudian setelah penilaian praktek, nanti ada minggu khusus, minggu sebelum kita masuk ke materi baru, itu adalah terkait dengan remedial dan pengayaan. Soalnya sama persis dengan materi reguler atau soal-soal reguler. Nah, saat materi remedial dan pengayaan, maka dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar bisa memperbaiki nilai pada penilaian sebelumnya. Kemudian untuk yang poin 3, nilai juga secara otomatis akan direkap secara online. Direkap otomatis melalui aplikasi online. Selain presensi, juga nilai juga otomatis. Jadi jika kamu sudah mengerjakan, kemudian di presensinya Pak Arif sudah tertulis hadir, nanti otomatis juga nilaimu akan masuk di daftarnya Pak Arif. Begitu juga sebaliknya, jika kamu belum mengerjakan atau belum terkirim ke Pak Arif, berarti otomatis nanti presensimu akan alfa dan nilaimu tidak ada kosong di daftarnya Pak Arif. Nah, untuk penilaian Pak Arif tidak membatasi harus dikerjakan pada saat itu juga atau pada hari tersebut. Bisa dikerjakan di lain hari, tetapi Pak Arif himbau, Pak Arif harapkan untuk tetap dikerjakan setiap minggunya agar tugasmu tidak menumpuk dan nanti terasa berat jika menumpuk. Poin B, nah ini penting. Penilaian akan dilaporkan secara rutin kepada bagian kurikulum dan wali kelas masing-masing untuk menjadi bahan pertimbangan. Nah, nanti kamu mengerjakannya nilainya seberapa, kemudian keaktifanmu seperti apa, nanti setiap sebulan sekali akan dilaporkan kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti dengan bagian BK nanti. Jika kok kamu tidak aktif, nanti akan di home visit atau dikunjungi ke rumah. Maka dari itu, untuk memudahkan atau tidak membebani Bapak Ibu guru khususnya bagian BK, silakan tugas-tugasmu dikerjakan secara penuh, secara utuh dari awal sampai akhir. Kemudian terakhir nomor 4, materi terkait dengan materi pelajaran PJOK kelas 9. Yang pertama, bola besar dan bola kecil. Ada sepak bola, ada bola voli, itu bola besar, ada bola basket, kemudian bola kecil ada rondes, ada kasti, ada softball, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua, atletik, bukan atletik ya, atletik ya. Ada jalan cepat, ada lari, ada nomor lompat-lompat. Biasanya nanti atletik nomor lari yang bisa dikatakan secara individu dan aman dipraktekkan sendiri. Kebugaran jasmani. Nah, ini untuk aktivitas kebugaran jasmani, ini nanti Pak Arif juga akan memberikan materi yang sekiranya bisa dipraktekkan secara mandiri, bisa lari biasanya. Lari selama
berapa menit, nanti yang ditempuh berapa kilometer juga bisa, atau dibalik nanti kalian lari semampunya berapa menit seperti itu. Jadi semakin lama semakin bagus. Kemudian materi berikutnya adalah senam lantai. Nah, ini penting, khusus materi senam lantai nanti akan Pak Arif berikan petunjuk yang lebih jelas daripada yang lainnya atau lebih lengkap daripada yang lainnya. Karena apa? Karena senam lantai ini adalah materi yang sedikit lebih berbahaya. Nah, tetapi jika dilakukan secara runtut sesuai dengan petunjuknya Pak Arif, insya Allah akan tetap aman. Ingat ya, senam lantai harus sesuai petunjuknya Pak Arif. Kemudian materi terakhir yaitu terkait dengan materi kesehatan. Untuk kelas 9 ada beberapa nanti. Kesehatan ada P3K dan lain sebagainya, nanti akan Pak Arif sampaikan. Nah, kurang lebih itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Mohon Pak yang sudah Pak Arif sampaikan tadi diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan seksama, terkait dengan kontrak pembelajaran agar tetap lancar, tidak terkendala sampai akhir. Dari Pak Arif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.